الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وله ما سكن في الليل والنهار وسلم العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Syajali yang mulia ini. Kita berharap Allah menerima amal ibadah kita dan kita memohon agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian pagi hari ini sebagaimana tadi malam kita sampaikan kajian sebelumnya di Masjid Muhammadiyah Sumaimiyah tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Qur'an Al-Karim. Menurut Al-Qur'an Al-Karim, beda dengan orang-orang celaka yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Mungkin tema berikutnya belum sangat tertarik dengan ayat yang dibaca oleh Ustaz Al-Hafidh tadi. Al-Quran berbicara banyak tentang orang yang Allah sebutkan celaka. Fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Celaka orang yang merubah-rubah ajaran-ajaran Allah Ta'ala. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang salat, yang lalai dan riya dalam salat. Fawailun lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka orang yang mengumpat dan mencaci. Tapi itu pada tema yang lain, karena pagi ini kita menyelesaikan tadi malam. Terakhir malam tadi hadis yang kita baca adalah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu syai'in akhwafu ala ummatika minad dajjal. Wahai Nabi, apa yang sangat engkau takuti dari umatmu selain Dajjal? Selain Dajjal dan fitnah Dajjal itu akan turun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sangat mengkhawatirkan itu terjadi, sehingga Nabi mengatakan sejelek-jelek orang yang hidup adalah hidup pada masa waktu itu terjadinya mendekati hari kiamat, turunnya Dajjal. Luar biasa jika mampu mempertahankan diri daripada fitnah, ajakan-ajakan Dajjal. Dalam waktu singkat, menurut hadis sahih, Dajjal itu akan berkeliling dunia, menyesatkan manusia, dan paling banyak pengikut Dajjal pada saat itu adalah wanita, kata Nabi. Wanita menjadi pengikut Dajjal yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Kita tentu berdoa bukan wanita-wanita kita, karena kita tidak zaman Dajjal turun. Nabi khawatir itu, sehingga saking kekhawatirannya Rasulullah, Nabi berdoa setiap waktu, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa
min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Apa yang lebih engkau khawatirkan daripada Dajjal akan menimpa umatmu? Maka Nabi mengatakan, qala a'immatul mudillin, yang sangat kutakutkan kepada umatku daripada Dajjal, nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Akan lahir pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Rasul berbicara tentang pemimpin. Pemimpin yang dimaksud oleh Nabi bukan sekadar kepemimpinan bangsa dan negara, tapi waktu itu yang menjadi pemimpin Nabi sendiri, yang menjadi pemimpin Abu Bakar As-Siddiq, orang alim yang luar biasa, Umar bin Khattab sebagai pengganti, orang yang adil dan tegas, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dari pemimpin, bukan pemimpin bangsa saja, tapi pemimpin umat. Orang yang bertindak sebagai pemimpin agama, dipilih oleh umat memberikan tuntunan dan fatwa-fatwa agama. Yang Nabi sangat khawatirkan lahirnya pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan umat, yang membingungkan umat. Hadis lengkap Rasul bersabda, innaha sata'ti 'alan nas sinuna qudda'atan. Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun tipu daya, kata Nabi. Tahun-tahun tipu daya, tahun-tahun kebohongan, tahun-tahun tipu muslihat. Apa yang Nabi maksud akan datang kepada umat tahun tipu daya itu? Yusaddaqu bihal kadzib wa yukazzabu bihas shadiq. Orang yang jujur dianggap pendusta, dan orang yang pendusta dianggap jujur karena dipercaya banyak. Jadi tahun manipulasi yang luar biasa akan berhadapan kepada umatku tahun-tahun itu, kata Rasul. Tahun di mana orang yang benar tersingkir karena dianggap dusta. Tahun di mana orang yang pembohong dipercaya. Karena apa? Karena bisa bermanuver, karena bisa mengajak kepada umat. Wa yu'tamanu fihal kha'in, dan pengkhianat pada masa itu diberikan amanah yang banyak. Pengkhianat diberikan amanah yang banyak. Wa yukhawwanu fihal amin, sedangkan orang yang amanah itu dituduh pengkhianat. Orang yang amanah dituduh pengkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, kata Nabi. Dan pada saat itu banyak bicara ruwaibidah. Ruwaibidah banyak bicara. Sahabat tidak mengerti apa yang dimaksud Nabi ruwaibidah itu. Qila wa ma ruwaibidah? Ya Rasul, yang sampean masuk ruwaibidah itu siapa? Yang Rasul sebut dengan ruwaibidah itu siapa? Qala, maka Nabi bersabda, as-safinatu yatakallam min amril ummah, min amril ammah. Ruwaibidah itu orang-orang bodoh yang berlagak orang alim. Orang-orang bodoh yang banyak berbicara tentang urusan umat, padahal mereka tidak mengerti tentang itu. Kita poin yang terakhir, Nabi mengkhawatirkan lahir pemimpin-pemimpin agama yang tidak mengerti tentang agama, tapi mereka berfatwa kepada umat, berfatwa kepada pengikut-pengikut. Nabi menyebutkannya dalam hadis yang hasan ini, diriwayatkan Imam Ahmad dengan kedudukan hasan. Hadisnya adalah dengan kalimat ruwaibidah. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah mencabut ilmu bukan menarik dari dada-dada manusia. Allah mencabut ilmu itu bukan menarik dari dada-dada manusia, tapi walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah akan menarik ilmu-ilmu
yang benar, ilmu-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, agama maksudnya, dengan biqabdil ulama, dengan mematikannya satu persatu ulama. Kita bersyukur seyogianya, sepatutnya pada saat kita masih banyak menyaksikan para guru-guru kita yang masih bisa berbicara murni, tidak terlalu jauh keluar daripada Al-Quran dan keluar daripada As-Sunnah. Itu kita dukung dan kita doakan. Semoga beliau-beliau adalah disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah mencabut ilmu itu bukan menarik dari dada-dada ulama itu, tapi ulama sunnah akan dimatikan satu persatu. Akan dimatikan satu persatu, sehingga kata Nabi, fa'illam yaqo alimun, sehingga tidak ada lagi tertinggal orang yang alim. Maksudnya alim agama. Ulama itu ada tiga kan, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Yang kedua al-ulama usu, ulama yang jahat. Dan yang ketiga al-ulama dunia, ulama dunia sama dengan ulama usu kurang lebih, yang ilmu-ilmu yang dia ambil untuk kepentingan-kepentingan pribadi, bukan untuk menyelamatkan umat. Sehingga Rasul bersabda, akan datang di kalangan umatku orang yang berilmu, tapi ilmunya itu dicari untuk keperluan-keperluan keduniaan semata, bukan untuk umat, bukan untuk umat. Bapak hadirin rahimakumullah, pada saat ulama-ulama sunnah itu habis, maka diangkatlah ulama-ulama yang tidak mengerti agama sebagai pemimpin umat. Ittakhazun nas ru'usan jahalan. Manusia memilih pemimpin yang adalah pemimpin yang tidak mengerti, pemimpin yang bodoh. Tapi hakun menjadi pemimpin umat. Fasu'ilu, maka ditanya. Umat butuh pertanyaan, umat butuh penjelasan. Ditanya satu persatu tentang agamanya, tapi yang ditakuni kada mengerti agama, fa'atau bigore ilmin, maka keluarlah fatwa-fatwa tanpa ilmu, keluarlah fatwa-fatwa tanpa dasar. Nang halal diharamkan, nang haram dihalalkan. Adallu wa adallu, kata Nabi. Waktu itu gurunya sesat dan muridnya pun sesat. Nabi mengkhawatirkan zaman ini terjadi kepada umat. Akan terjadi orang yang menyampaikannya sesat dan orang yang mendengarnya pun sesat. Karena dari induknya ada kesesatan, maka akan lahir ribuan kesesatan. Bapak kita masih bersyukur, Al-Quran dan Sunnah masih dipelajari, masih diamalkan dan masih disampaikan dengan baik. Kejayaan, kesuksesan, keberkahan hidup sejauh mana kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kejayaan, kesuksesan bukan datang dari lahir, tapi datang daripada Al-Quran. Sahabat dulu berjaya, sahabat dulu sukses dalam agamanya. Zamannya dicatat sebagai zaman-zaman yang terbaik. Karena apa? Karena dia istiqomah dalam memegang teguh sunnah, istiqomah dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena pemimpin umat yang menyesatkan umat adalah termasuk orang-orang yang dilaknat. Judulnya kita tadi malam, orang-orang yang dilaknat menurut Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang menyesatkan umat. Mereka sangat bertanggung jawab nanti di hadapan Allah tentang apa yang pernah dia sampaikan. Di dalam Al-Quran ayat 79 surah Al-Baqarah ayat 79, Allah Subhanahu wa taala mengatakan 3 kali, "Wawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Wawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma
mimma yaksibun. Maka celakalah orang yang menulis kitab-kitab Allah, ajaran-ajaran Allah itu dengan tangan-tangannya. Maksudnya bukan ajaran Allah, sesuatu yang ditulisnya sendiri pada akhirnya datang daripada Allah Ta'ala. Celaka kata Allah orang yang merubah-rubah ayat Allah dengan tangannya. Apa yang asli datang daripada Allah, apa yang asli datang daripada Rasul, dia rubah-rubah dengan tulisannya. Sumayaquluna hadza min indillah, kemudian dia katakan ini datang daripada Allah Ta'ala. Celaka karena perbuatannya, celaka karena tulisannya. 79 itu 3 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang itu celaka. Siapa? Memang ayat ini diarahkan Allah kepada Yahudi, kepada Nasrani, yang kitab-kitab Allah tidak pernah selamat dari tangan-tangannya. Kitab-kitab Allah ditulisnya, dirubahnya dengan tangan-tangannya. Bapak hadirin rahimakumullah. Namun jika di akhir zaman ini ada tipe-tipe manusia yang seperti itu, mereka berani menyampaikan sesuatu yang bukan datang daripada Allah dan bukan datang daripada Rasul, tapi dinisbahkan kepada sebuah ibadah. Apabila mengamalkan amalan namubarini, maka Allah Ta'ala akan memberikan begini. Padahal amalannya bukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasul. Maka orang ini termasuk orang yang disebut dengan celaka. Artinya pada saat kita berani mengklaim amal ini dapat ganjaran ini, tentu amalnya juga datang daripada Rasulullah SAW. Kalau amal itu tidak datang dari Rasul dan tidak pernah diamalkan sahabat, jangan bawa wani-wani target. Siapa yang membayarinya? Allah Ta'ala membayari dengan ganjarannya karena Allah menyebutkan satu amalnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha anhar. Allah menyebutkan amalnya. Amalnya apa? Iman dan amal solih. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Rasul mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim mi'ata marrah fi kulli yawmin khatat khatayahu walau kana misla zabadil bahri. Nabi menyebutkan amalnya, baru menyebutkan ganjarannya. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali sehari, maka berguguran dosa dan kesalahannya. Sekalipun banyaknya dosa dan kesalahan seperti buih-buih di laut. Artinya banyak benar memiliki dosa. Rasul menawarkan amalnya dahulu, hanya Nabi menyampaikan ganjarannya. Tapi yang lahir ganjarannya dari Allah, amalannya dari kita pribadi. Siapa yang bertanggung jawab akan memberikan ganjaran itu? Maka orang-orang ini, kata Allah, tipu orang-orang yang akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, memutuskan tali silaturahim. Sudah kita baca tadi malam. Orang yang memutuskan tali silaturahim adalah orang-orang yang celaka. Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Orang yang terlaknat maksudnya. Orang yang terlaknat. Fahal asaitum an tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah wa asammahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Surah Muhammad. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa di muka bumi ini, kamu akan melakukan kerusakan dan memutuskan tali silaturahim? Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang yang ditulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulikan dia bukan tuli pendengaran, bukan tuli pendengaran, pendengarannya tajam, tapi dengan kebaikan mereka tuli. Mereka orang yang dibutakan oleh Allah, bukan matanya buta tidak bisa berjalan, tapi dibutakan dengan kebaikan. Seolah-olah mereka tidak melihat lalu kebaikan di muka hidup ini. Seolah-olah mereka tidak mendengar sama sekali kebaikan di muka bumi ini. Dan mereka orang-orang yang terlaknat. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. 25 surah Al-Ra'd.
orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah Ta'ala, orang yang memutuskan tali silaturahim dengan sesama manusia, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ulaika lahumul la'natu, kata Allah. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala, walahum su'ud dar, dan mereka akan dikembalikan pada tempat yang paling jelek di akhirat. Tempat apa yang paling jelek di akhirat? Neraka. Ayat ini Allah sampaikan juga di dalam surah Al-Baqarah 27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang yang rugi. Bapak hadirin rahimakumullah, berbuat kerusakan di muka bumi termasuk orang-orang yang dilaknat. Allah sebutkan dari beberapa ayat yang kita kemukakan di muka tadi. Kemudian orang yang dilaknat yang ketujuh, orang-orang yang menyakiti Allah dan orang-orang yang menyakiti Rasul. Kayak apa menyakiti Allah? Kayak apa menyakiti Rasul? Memang kalimat Al-Quran seperti itu menyebutkan. Siapa mereka itu? Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, maka Allah melaknat kepada mereka dunia dan akhirat. Di dunia terlaknat, di akhirat terlaknat. Siapa orangnya yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul? Man ata'ani faqad ata'a Allah, kata Nabi. Orang yang taat kepada aku sama dengan taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Nabi ya Allah Ta'ala kakukan, itu paham-paham terbalik. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Karena ajaran Allah aku yang membawanya. Aku yang membawa ajaran Allah. Aku yang menyampaikan ajaran Allah. Kalian taat kepada yang kubawa, kalian taat kepada Allah Ta'ala. Tapi siapa manusia yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul? Wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menantang Rasul, kata Allah Ta'ala, menantang Nabi Muhammad. Apabila kita bisa menantang, kita hidup 15 abad jauh dari Nabi, kita tidak berhadapan dengan Nabi. Maksud ayat ini bukan menantang fisik, bukan mengajak Nabi berantem seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi apa yang Nabi maksud? Siapa yang menantang Rasul? Urusan ajaran. Min ba'di ma tabayyanal huda. Setelah jelas petunjuk apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yang dicarinya bukan ajaran Nabi dalam hidup ini. Apa yang Nabi ajarkan tersingkir jauh-jauh. Sunnah Nabi diejek, sunnah Nabi dihinakan, dan diikuti jalan-jalan bukan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Inilah penantang-penantang Allah. Inilah penantang-penantang Rasul. Mereka yang ngotot dengan sesuatu yang baru tapi mematikan sunnah. Setiap lahirnya sesuatu yang baru dalam Islam, maka matilah sunnah. Dua yang baru, dua sunnah mati. 1000 yang baru, 1000 sunnah mati. Ini yang dimaksud oleh Allah, menantang Allah dan menantang Rasul. Apa apabila ini terjadi kepada seorang? Nuwallihi ma tawalla. Aku biarkan mereka sesat sesat-sesatnya. Ujar siapa? Ujar Allah Ta'ala. Allah jenuh, Allah bosan kepada orang yang berani merubah-rubah ajaran dari Allah. Dan Allah katakan, biar dia sesat. Bapak paling celaka pada saat Allah tidak peduli. Karena tidak ada kepedulian yang kita harapkan di muka bumi ini kecuali kepedulian Allah Ta'ala. Allah menyelesaikan segala masalah, Allah mengabulkan segala doa, Allah menghidupkan kita, Allah membuat kita sehat. Allah yang menentukan kita bisa berjalan menuju rumah-rumah Allah ini. Tapi Allah katakan, kubiarkan dia sesat-sesatnya. Kenapa? Karena dia berani menggeser ajaran-ajaran Allah dan ajaran-ajaran Rasul dengan sesuatu yang bukan datang dari Allah dan bukan dari Rasul. Ini bukan sesuatu yang ringan, Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang sangat berat. Ini berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dan dari beberapa ayat dijelaskan, inilah penantang-penantang Allah. Dan inilah orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul.
Aku biarkan dia sesat sesat-sesatnya, wa nuwallihi jahannam, dan nanti akan kucampakkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masirah. Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Bapak hadirin rahimahumullah. Maka oleh karena itu, pada saat di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis sunnah, mari kita pasang hati kita pasang pendengaran kita untuk sama-sama apa yang disampaikan sedikit sekalipun, tapi bisa mengena. Ujar orang bahaya itu, kawadi bawa bulik. Setelah bulik biar bisa bercerita kepada anak dan istri, ternyata begini. Dan orang yang tidak ada hati pada saat majelis itu orang yang hatinya sedang hilang, kata Ibnu Qayyim. Utlub qalbaka bi salasati mawaqi'. Cari hatimu itu di 3 tempat. Apabila hatimu itu tidak ada di 3 tempat, berarti kamu sedang tidak punya hati. Di mana 3 tempat itu? Inda sama'il Qur'an. Cari hatimu di waktu kamu mendengar Al-Quran. Tergugah tidak? Rasa simpati tidak? Bergetar tidak? Mendengar bacaan-bacaan yang indah, mendengar lantunan Al-Quran yang sahih, tidak tergugah sama sekali, tidak berpengaruh sama sekali. Kata Ibnu Qayyim, hati kita sedang hilang pada saat itu. Orang yang punya hati, orang yang terbuka pada saat Al-Quran dibaca, sedang mendengar alunan-alunan Al-Quran. Kemudian cari lagi hatimu di majelis zikir. Waktu kamu berada di majelis ilmu itu, ada tidak hatimu? Fokus tidak mendengarkan apa kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah itu? Kadang di depan orang menyampaikan kajian, di pojok ngobrol seenaknya, tidak fokus. Kata Ibnu Qayyim, orang itu orang yang sedang kehilangan hati. Janganlah kita menjadi orang yang kehilangan hati. Pada saat kita datang, kita sudah siap membuka hati dan pendengaran kita. Paling ya 20 menit sampai 30 menit, 45 menit paling lawas. Sedangkan 24 jam sehari, apa yang ingin kita lakukan? Pada saat kamu tidak fokus dalam majelis zikirmu, dalam majelis ilmumu, kamu tidak punya hati, kata Ibnu Qayyim. Fi awqatil khulwah, cari hatimu pada saat kamu sendirian, menunduk, merenung. Ingat tidak 40 tahun dalam kedurhakaan kepada Allah masa lalu? Ingat tidak dosa besar yang pernah kita lakukan masa lalu? Ingat juga. Ingat, ya Allah, ampuni dosa-dosa itu. Kita sudah punya hati. Tapi pada saat kita lupa dengan apa yang pernah kita lakukan dari sebuah pelanggaran, kita duduk merenung, tidak sama sekali kita mengingat dan menyesalnya, hati kita sedang hilang, kata Ibnu Qayyim. Fa in lam yajid fi hadhihi mawaqif, jika tidak kamu dapatkan hatimu di 3 tempat itu, fas'alillah ayyamunna 'alaika biqalbin, maka mintalah kepada Allah agar Allah secepatnya memberikan hati kepada. Mintalah Allah Ta'ala, minta agar Allah memberi hati. Maksudnya Allah menghidupkan hati kita, hati yang sedang mati, kerontang. Minta kepada Allah agar Allah memberikan hati. Fa innahu la qalba, karena pada saat itu kamu tidak memiliki hati. Bapak ibu rahimahullah, hal yang seperti ini sangat penting, tapi kita abaikan kadang-kadang. Urusan ngobrol seharian kita sudah waktunya banyak, tapi pada saat fokus dalam majelis-majelis mulia, majelis di mana malaikat hari ini berhadir, majelis di mana malaikat membuka sayap-sayapnya, mencucurkan Allah, mencucurkan rahmatnya. Nama kita satu persatu tidak pernah
tertinggal. Satu pun, hatta anak kecil yang hadir kita bawa tetap disebutkan oleh para malaikat, oleh para Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kepada para malaikat. Masih kita tidak fokus, hati kita sedang hilang. Bapak hadirin rahimakumullah. Dan orang yang terlaknat yang berikutnya adalah orang yang menzolimi sesama. Orang yang menzolimi sesama manusia. Allah mengharapkan kezoliman karena Allah tidak pernah menzolimi hamba-Nya. Allah tidak pernah mengutak-atik pemberiannya. Allah tidak pernah menyesal apabila apa yang sudah Allah berikan. Oleh karena itu Allah melarang kezaliman. Pada saat hari pembalasan kelak, manusia dimasukkan Allah ke surga, manusia dimasukkan Allah ke neraka, bukan karena kezaliman Allah Ta'ala. Allah melarang kezaliman. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Az-zulmu thalathatu. Zolim itu 3. Zulmun la yaghfirullah. Zolim yang tidak Allah ampuni dosanya. Wa zulmun yaghfirullah. Zolim yang Allah ampuni dosanya. Wa zulmun la yatrukullah. Dan zolim yang tidak Allah biarkan kecuali Allah urus dia. Kezaliman yang tidak diampuni Allah, bahwa syirik, yaitu syirik. Orang yang melakukan syirik adalah orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman syirik adalah kezaliman yang tidak Allah ampuni, kecuali syirik dalam kejahilan. Syirik itu datang dari 2 sumber, Pak. Pertama jahil dan kedua takabur. Syirik yang datang dari kejahilan karena ketidakmengertian, kemudian kita mengerti, kita minta ampun, kita bertobat. Allah tidak menimpakan satu beban kepada orang yang tidak mengerti, tapi berusaha untuk mengerti. Pada saat mengerti, tinggalkan syirik itu, minta ampun dan Allah ampun. Tapi syirik yang datang karena keangkuhan, syirik yang datang karena kesombongan, ini syirik-syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezoliman yang pertama adalah syirik. Kezoliman yang kedua, zolim yang diampuni Allah. Seperti apa zolim yang diampuni Allah? Wa amma zulma yaghfiruhullahu fa zulmul ibad li anfusihim. Seorang hamba menzolimi diri mereka sendiri dan urusannya antara dia dengan Allah. Dilanggarnya perintah Allah, ditinggalkannya perintah Allah, dilanggarnya larangan Allah yang tiap hari membuat dosa-dosa bertambah. Terus sadar, minta ampun, taubat sungguh-sungguh. Syarat taubat itu hanya 4. Pertama, minta ampun. Kedua, menyesal. Ketiga, tidak mengulangi lagi. Keempat, memperbaiki diri setelah taubat sampai kematian. Hanya 4 macam itu. Minta ampun, adukan lawan Allah atas banyaknya kesalahan kita masa lalu. Allah akan membuka pintu taubat. Dan ini zalim yang terampuni. Ini zalim yang terampuni. Adapun kezaliman yang tidak ditinggalkan Allah sebelum Allah mengurus satu persatu, karena A berbuat zalim kepada B, A dan B belum selesai selagi di dunia, maka Allah akan urus kezaliman A kepada B seberapa jauh. Kemudian Allah ambilkan amal-amal A ditransfer kepada B pada hari itu. Karena apa? Inilah pembayaran dari sebuah kezaliman. Habis ternyata amalnya karena banyak pada menzolim orang. Maka orang yang dizoliminya itu diambil dosanya, dikirimkan kepada yang berbuat zolim. Ini sangat berat Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka Allah mengatakan, wallahu la yahdil qawmaz zalimin, ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim, dan laknat Allah bagi mereka. Balasan dari Allah adalah laknat Allah dan laknatnya para malaikat. Bapak, Ibu, rahimakumullah. Yang terakhir, orang yang dilaknat oleh Allah
adalah orang yang menantang peraturan Allah Subhanahu wa taala atau menyembunyikan, tahu aja tapi kadang mau dipadahkan. Ini yang ulun sering katakan, perbedaannya itu bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan yang hak disembunyikan. Kenapa terjadi? Karena ada pendapatan di situ. Jadi bukan perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat terus itu 40 tahun yang lewat dulu Carmona ke masjid dia lewat saja mencang angin aja jengkel Pak karena perbedaan pendapat. Selesai itu hari ini. Tapi pada saat perbedaannya perbedaan pendapatan, yang hak disembunyikan, kebenaran disembunyikan. Yang penting ada pendapatan itu. Ini termasuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menantang peraturan Allah, menyembunyikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari sebuah kebenaran dan petunjuk telah jelas bagi manusia, baik itu dari Al-Quran. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh semua makhluk. Terjebak kita kepada masalah ini. Ayat berikutnya masih memberikan harapan kepada kita. Apa ayat berikutnya? Illal ladzina tabu, kecuali orang yang mau bertaubat, wa aslahu, dan islah, wa bayyanu, dan tabayyun, wa ulaika atubu alaihim, Allah menerima taubatnya, wa ana tawwabur rahim, aku yang maha penerima taubat, kata Allah Ta'ala. Tidak ada kesalahan yang seyogianya kita bawa sampai menghadap kepada Allah, karena Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.